Dewan Hakim yang kami hormati, peserta Musabaqah Syarhil Quran yang memiliki nomor regu N akan membawakan syarahan dengan judul Etika Komunikasi di Media Sosial. Peserta Musabaqah Syarhil Quran yang memiliki nomor regu N akan membawakan syarahan dengan judul Etika Komunikasi di Media Sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan Hakim dengan tinta-tinta kejujurannya, para hadirin yang kami banggakan. Di zaman teknologi yang serba canggih ini, terpampang di hadapan kita antara harapan dan tantangan. Harapannya kita menyaksikan kebangkitan umat Islam sedang terjadi di mana-mana. Masjid-masjid semakin makmur, lembaga-lembaga dakwah semakin menjamur. Pengajian dan pengkajian tidak lagi sebatas forum dan podium, melainkan sudah menggunakan media komunikasi seperti sekarang ini. Alhasil, semua kegiatan dan berita lebih cepat merambah dengan sangat mudah. Tukang becak kini dipanggil dengan WA. Tukang pentol kini dipanggil dengan video call. Beli nasi kuning pun ordernya lewat ojol. Bahkan dengan adanya wabah corona yang menggemparkan dunia, termasuk Indonesia saat ini, physical distancing, Stay at home, work from home, and new normal dijadikan sebagai salah satu penanggulangan penyebaran virus ini. Kemudahan mengakses media sosial mengakibatkan banjirnya informasi di segala lini. Jika tidak dibarengi dengan semangat literasi dan etika komunikasi, maka carut-marutlah yang terjadi. Lantas timbul pertanyaan, bagaimanakah tuntunan Al-Quran dalam bermedia sosial? Berangkat dari permasalahan tersebut, tergugahlah hati kami untuk mengangkat sebuah syarahan Al-Quran yang berjudul Etika Komunikasi di Media Sosial, yang berlandaskan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6 berikut lantunannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiq in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu
kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih tak pilih kasih, yang Maha Penyayang, sayangnya tiada terbilang. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah, sababun nuzul ayat tersebut sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani yang bersumber dari Jabir bin Abdillah, Alqamah bin Najlah dan Ummu Salamah berkenaan dengan kebohongan yang disampaikan oleh Al-Walid bin Utbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala itu Rasul hampir terprovokasi melakukan destruksi hingga turun teguran. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyan. Jika datang seorang yang fasik kepadamu membawa suatu berita, maka bertabayunlah. Menurut Jawad Muqniyah dalam At-Tafsir Al-Mubin, ayat ini menunjukkan dengan jelas tentang haramnya mengambil berita dari orang fasik tanpa melakukan klarifikasi atau tabayyun kebenarannya. Pengambilan berita dari orang fasik dikhawatirkan akan membahayakan bagi orang lain dalam istilah ushul fikih. Ayat ini juga menunjukkan larangan untuk mengikuti tata cara orang-orang fasik. Dengan kata lain, ayat tersebut mengisyaratkan kepada saya, saudara, dan kita semua agar di era globalisasi informasi dan di era informasi yang global ini, kita melakukan filterisasi terhadap setiap tayangan dan berita yang masuk ke rumah kita melalui jari kita masing-masing, sehingga kita akan menyampaikan pesan yang jujur, bukan pernyataan ngelantur, pesan yang didasarkan atas bukti dan fakta, bukan opini yang tak berdata, lalu diungkapkan dengan tulus, bukan karena fulus. Betul hadirin? Bahkan hadirin, sikap kita juga harus laksana ikan yang hidup di laut. Airnya asin, tapi ikannya tak pernah asin. Artinya, tidak mudah tergeser dan tergusur oleh tayangan-tayangan dan info-info di media sosial yang belum tentu kebenarannya, atau dengan istilah sekarang yang disebut hoax. Tuntunan tetap jadi tuntunan, tontonan tetap jadi tontonan. Hadirin rahimakumullah, berdasarkan laporan terbaru WR Sosial pada tahun 2021 disebutkan bahwa ada 202,1 juta pengguna internet di Indonesia. Dari total populasi Indonesia 272,1 juta jiwa, 160 juta jiwa adalah pengguna aktif media sosial dengan durasi pemakaian rata-rata 3 jam 46 menit per harinya. Hal inilah hadirin yang menempatkan Indonesia sebagai peringkat ketiga dunia
setelah Cina dan India. Sisi positif yang diberikan media sosial membuat manusia memiliki akses kemudahan dan percepatan dalam menggunakan media komunikasi. Dampak negatifnya tidak dapat dihindarkan. Kita bisa melihat fenomena saat ini. Berita hoaks merajalela, caci maki menjadi sajian utama. Bahkan saling menjatuhkan sesama anak bangsa sangat vulgar dan transparan sedang dipertontonkan di berbagai media. Reaksi terhadap fenomena tersebut memaksa pemerintah mengeluarkan Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 yang mengalihkan sebuah pepatah dari Mulutmu harimau, menjadi jarimu harimau. hal inilah hadirin yang membuat beberapa orang berurusan dengan pihak terkait. Bahkan hadirin, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa nomor 24 tahun 2017 mengenai hukum dan pedoman bermuamalah. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah sampai hari akhir, hendaklah ia berkata benar atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. dari uraian tadi dapat disimpulkan bahwa sebagai orang yang beriman, kita harus bijak dalam menggunakan media sosial dengan bahasa yang baik dan santun, serta kita harus selalu tabayun terhadap setiap informasi yang kita terima sebagai sarana dalam etika berkomunikasi, dalam Al-Quran dan hadis. Akhir kata, sampai di sini kami menyapa Segala benar hanya milik Allah semata. Banyak salah kami manusia biasa. Semoga berkenan menangkap makna. tiga sekawan mengakhiri kata wabillahi taufik wal hidayah, summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami persilahkan peserta Musabaqah Syarhil Quran yang memiliki nomor regu B. Dewan Hakim yang kami hormati, inilah peserta Musabaqah Syarhil Quran yang memiliki nomor regu B akan membawakan syarahan dengan judul Membentuk Generasi yang Berkarakter. Peserta Musabaqah Syarhil Quran yang memiliki nomor regu B akan membawakan syarahan dengan judul Membentuk Generasi yang Berkarakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana binikmati iman wa islam wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah, penguasa alam, pemberi rahmat dan kasih sayang. Salawat dan salam berbingkai kasih, marilah bersama-sama kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Seorang pahlawan yang tak pernah mencari lawan, seorang nabi yang tak pernah minta dipuji, dan seorang pemimpin yang tak menumpuk harta kekayaan demi kesenangan. Hadirin yang berbahagia, masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, dan penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, Berjalan masih cepat, Pendengaran masih akurat, pikiran masih cermat, kulit wajah indah mengkilat, walaupun banyak jerawat, tetapi tidak gawat karena masih banyak obat di toko-toko terdekat. Oleh karena itu, pantas bila para pemuda dan para remaja merupakan salah satu penentu maju dan mundurnya suatu negara. Sebab terbukti sejak dahulu kala hingga saat ini dan sampai akan datang, sesuai dengan fitrahnya, remaja dan pemuda merupakan tulang punggung suatu negara, penerus estafet perjuangan bangsanya. Sebagaimana Syekh Mustafa Al-Ghalayeni, seorang pujangga Mesir, berkata, sesungguhnya pada tangan-tangan pemudalah urusan umat, dan pada kaki-kaki mereka lah terdapat kehidupan umat. mengingat betapa pentingnya remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa, maka pada kesempatan yang baik ini izinkanlah kami akan mengangkat tema yang berjudul Membentuk generasi yang berkarakter. dengan landasan Al-Quran surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا
خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Hamba berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asmamu ya Allah yang maha pengasih tak pilih kasih, yang maha penyayang sayangnya tak terbilang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah takut kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Imam Hafiz Imanuddin Abu Al-Fida Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anul Azim menyebutkan bahwa menurut riwayat Ibnu Abbas, ayat ini turun berkenaan dengan seorang orang tua yang mewasiatkan kepada anaknya wasiat yang akan membawa kemudaratan bagi dia. Maka Allah memerintahkan kepadanya untuk merubah wasiatnya menuju ketakwaan kepada Allah dan kebaikan. Menurut ayat di atas, jelas-jelas Allah memperingatkan kepada manusia agar tidak meninggalkan generasi penerus yang lemah, baik fisik, mental, ataupun intelektual, karena ini bisa menyebabkan kemunduran. Profesor Dr. B.J. Habibie mengatakan, setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari, yakni lemah harta, Lemah fisik, lemah ilmu, lemah semangat hidup, dan yang sangat ditakutkan adalah lemah akhlak. Hadirin, jika 5 kelemahan ini melekat pada generasi-generasi remaja dan pemuda kita, saya yakin mereka bukan sebagai pelopor pembangunan, melainkan sebagai virus pembangunan, Penghambat pembangunan, bahkan penghancur pembangunan. Sebagai contoh bagi remaja dan pemuda, sebagai generasi penerus bangsa, mari kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran, surah Al-Kahfi, ayat 13 sebagai berikut. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sadaqallahul azim. Kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang bertakwa kepada Tuhan mereka. Dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah.
Ayat tersebut merupakan kabar ya ilahiyah, suatu berita dari Allah. Si beritanya adalah kisah tentang pemuda Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi dapat kita jadikan uswah, terutama bagi remaja dan pemuda selaku generasi penerus bangsa. Ashabul Kahfi merupakan simbol personifikasi antara pemuda-pemuda beriman dan teguh pendirian. Kuat mempertahankan iman, pemuda-pemuda gagah pandai membela akidah, dan pemuda-pemuda idaman pintar membela keyakinan. Mereka lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Oleh sebab itu, sebagai remaja dan pemuda selaku generasi penerus bangsa, mari kita sing-singkan tangan, langkahkan kaki ke depan, Bekerja, berkarya, dan berbakti. Jika sikap ini yang diaplikasikan oleh para pemuda dan remaja kita, maka Allah akan menjamin keberkahan bagi bangsa kita tercinta ini. Sebagaimana Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqori dalam Zubdat At-Tafsir min Fathul Qadir menjelaskan, bekerjalah sesuai dengan skill masing-masing. Setidaknya ada 5 olah yang harus kita kerjakan, yakni olah rasa agar iman melekat, Olah rasio agar ilmu meningkat. Olahraga agar badan sehat, olah usaha agar ekonomi kuat, Dan olah kinerja agar produktivitas meningkat. Hadirin, jika 5 potensi ini melekat pada generasi remaja dan pemuda kita, maka generasi remaja pemuda kita akan dapat melanjutkan estafet perjuangan bangsanya yang meraih prestasi gemilang pada masa yang akan datang. Hadirin rahimakumullah, dari uraian tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa pemuda merupakan penerus estafet perjuangan bangsanya, maka seyogyanya pemuda harus memiliki semangat juang yang tinggi serta tanggung jawab yang penuh terhadap kelangsungan Nusa bangsa, dan agama. Hal ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama supaya tidak meninggalkan generasi penerus yang lemah, baik fisik, mental, ataupun intelektual. Pemuda adalah aset negara yang berharga, Jadilah generasi Rabbani. memiliki jiwa yang Qur'ani, Gapai ridhonya lillahi ta'ala. wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nilainya langsung akumulasi di bawah gitu Pak ya. Pengurangan muncul ya. Habis. Jiwa yang tertukar. Habis itu berapa? Berapa orang tuh? Berapa kelompok? 3 aja Pak Anies. Permisi lah, panas banget HP Perburuan. di belakang. Kenjeng ya. Iya loh. Lanjutkan. Juara semuanya ini. Iya, kan 3 gini, jadi bisa kena itu. Nah, tidak lindung. Tidak apa-apa. Kami persilahkan peserta Musabaqah Syarhil Quran yang memiliki nomor regu F. Dewan Hakim yang terhormat, inilah peserta Musabaqah Syarhil Quran yang memiliki nomor regu F akan membawakan syarahan dengan judul
keluarga dan pembentukan karakter anak bangsa. Peserta musabaqah syarhil Quran yang memiliki nomor regu F akan membawakan syarahan dengan judul Keluarga dan Pembentukan Karakter Anak Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil iman wal islam wa khasana bis'ariyati sayyidina wa maulana khairil anam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, penguasa alam, pemberi rahmat dan kasih sayang. Salawat dan salam senantiasa tercurah atas junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang pahlawan yang tidak pernah mencari lawan, Seorang nabi yang tidak pernah minta dipuji, dan seorang pemimpin yang tak menumpuk harta kekayaan demi kesenangan. Majelis hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Dalam mukadimah konvensi hak-hak anak yang disetujui oleh Persatuan Bangsa-Bangsa tanggal 20 November 1989 menimbang bahwa seorang anak sepenuhnya harus dididik untuk menjalani kehidupan sebagai seorang pribadi dalam suatu masyarakat, sehingga harus dibesarkan dalam semangat cita-cita yang telah diproklamirkan pada piagam PBB. Maksudnya, hadirin, setiap bangsa telah menaruh perhatian intens terhadap anak dan pendidikannya, karena pembahasan mengenai anak merupakan problematika urgent dan harus menjadi prioritas. Pendidikan anak telah menjadi topik diskusi para pakar pendidikan Islam beberapa abad silam, seperti Al-Ghazali, Al-Qabisi, Ibnu Sina, dan lainnya. Juga menjadi topik diskusi para pakar pendidikan barat seperti John Amos Comenius, Jean-Jacques Rousseau, dan pakar pendidikan lainnya yang meskipun berbeda pola pikir tetapi memiliki kesamaan dalam perhatian mereka terhadap anak. Mengapa demikian? Karena persoalan moralitas adalah problema yang selalu up to date, tak lekang oleh waktu, tak lapuk oleh zaman. Dan persoalan perilaku adalah komponen yang tidak lepas dari generasi penerus. Tetapi hadirin, dekadensi moral telah menembus dinding usia ataupun kasta, sehingga tidak hanya anak-anak yang tidak beradab, orang tua pun tidak sedikit yang tidak beradab, tidak hanya generasi muda yang suka melanggar norma, Orang dewasa pun sering tak punya tata krama. Sehingga hadirin, kemerosotan akhlak telah meracuni kaum muda, kaum tua, tak peduli pria atau wanita, tak mengenal miskin ataupun kaya. Oleh karena itu, fenomena demoralisasi kronis yang telah banyak terjadi di negeri ini menimbulkan kegelisahan akademik kami bertiga untuk dapat memberikan kontribusi yang berarti sebagai bentuk kepedulian terhadap bangsa ini, untuk dapat memberikan konsep solutif konstruktif terkini
melalui sebuah syarahan Al-Quran yang berjudul Keluarga dan Pembentukan Karakter Anak Bangsa dengan merujuk kepada Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها وملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Hamba berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asmamu ya Allah yang maha pengasih tak pilih kasih yang maha penyayang sayangnya tak terbilang. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kejam, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Majelis hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Dalam konteks ini, setiap orang tua tidak hanya memiliki kewajiban untuk menumbuhkan anak secara fisik, tetapi juga memiliki kewajiban untuk mendidik anak-anaknya, terutama dalam memberikan nilai agama dan akhlak. Karena nilai pendidikan inilah yang menjadi pedoman dasar seorang anak dalam menjalani kehidupannya, sehingga seorang anak membutuhkan bimbingan, pengarahan dan pengawasan dalam menuju kedewasaan. Oleh karena itu hadirin, pendidikan anak harus dipandang sebagai paramount of importance atau sebagai prioritas pertama dan utama. Proses perbaikan hanya bisa terjadi jika saya, Anda, dan kita semua mau menerapkan revolusi mental sesungguhnya, mendidik diri sendiri agar dapat mendidik keluarga kita, mengembalikan fitrah kita sebagai manusia biasa, dan mau merefleksikan setiap ajaran agama dalam diri kita, Keluarga kita, kerabat kita, orang-orang terdekat kita, dengan merenungi firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 78 yang berbunyi,
Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Dan Dia mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui suatu pun. Dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Majelis hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirat, sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahali dalam tafsir Jalalain menjelaskan bahwa jumlah kalimat la ta'lamuna syai'an berkedudukan sebagai hal keadaan atau kalimat keterangan, sedangkan lafaz as-sama' bermakna jamak sekalipun kalimatnya mufrad. Lebih lanjut dijelaskan bahwa seluruh indera, penglihatan, pendengaran, dan hati adalah agar manusia bersyukur sehingga mau beriman. Profesor Dr. Haji Muhammad Qurai Shihab di dalam tafsirnya Al-Misbah menambahkan bahwa seluruh ilmu pengetahuan manusia diperoleh dari upaya manusiawi atau pendidikan. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan memegang peranan penting dalam menentukan moral bangsa. Siapa yang tidak mau menambah ilmu pengetahuan, Silakan tidur dalam keterbelakangan. siapa yang enggan untuk meningkatkan skill atau keterampilannya, Siap-siap akan meratap dalam keterburuan. siapa yang lemah pendidikannya, Akan digilas oleh kemajuan zaman. pada akhirnya kami dapat menitipkan pesan 4M sebagai berikut. Pertama, mari membina keluarga harmonis, karena harmonisasi kondusif membantu efektivitas pembinaan psikologis anak. Yang kedua, mari mendidik anak sedini mungkin, karena keluarga adalah sekolah pertama dan utama dalam membentuk karakter anak. Yang ketiga, mari kita membangun bangsa ini melalui pembinaan generasi. Karena revolusi mental sesungguhnya adalah implementasi nilai-nilai agama pada diri, keluarga, kerabat, terlebih lagi masyarakat. Yang keempat, mari bersama kita berdoa, semoga kita semua menjadi insan yang beriman, jujur dalam perkataan, Lembut dalam perbuatan, Pandai menjaga kehormatan. berguna di masa depan. Kami rasa cukup sampai di sini syarahan yang dapat kami sampaikan. Buah durian disikat bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadwal ya? Di jadwal ada Pak? Ada. Dewan Hakim yang terhormat dan para hadirin sekalian, dengan penampilan peserta Musabaqah Syarhil Quran yang memiliki nomor regu F, maka berakhir pula Musabaqah Syarhil Quran golongan remaja putra pada hari ini.
Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punya bapak kecil aja, cuma 10 maksimal. Baik, informasi untuk musabakoh nanti malam insya Allah akan diadakan Pildacil Putra dan Tilawah Remaja Putra dan Putri. Sekian, terima kasih. Belajar berapa orang malam? Enggak ada, enggak ada. Oh, anunya kan? Jawabannya. Nanti kita cari. Nanti kita siapkan. Ya, Pak Ruwin. Persarahan namanya. Hadiahnya nanti nggak semuanya, ada yang nggak ikut, ada yang nggak masuk, jadi bingung. Halo Pak Ijo. Kayak tadi Ya? juga. Mejanya kayaknya kurang satu ya. Kasiannya nonsen berkacau untuk kawannya berdua. Iya iya. Apa? Kita jalan sini nggak? Kita ada deh. Kita tambah lagi satu. Iya. Ya. Biji meja lah lagi. Iya siap. Jadi teksnya jadi ketemu. Pas. Ini aku kan? Hati. Sampai tuh. Streaming masih berlangsung.